Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini? Siapkan alat tulis kalian, buku paket kalian, buku catatan kalian, atau apa saja yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS, sehingga nantinya pada pelajaran ini nanti kalian bisa mengikutinya dengan baik. Materi kita pada pelajaran IPS kali ini adalah masalah yang berkaitan dengan konflik dalam kehidupan sosial. Ini akan kita bahas tentang bagaimana terjadinya konflik dan bagaimana solusi dalam mengatasi konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kali ini adalah mengidentifikasi berbagai konflik yang terdapat dalam kehidupan sosial. Adapun indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, menjelaskan pengertian konflik. Kedua, menganalisis faktor penyebab konflik. Ketiga, membedakan bentuk-bentuk konflik. Keempat, mendeskripsikan dampak terjadinya konflik. Yang kelima, membedakan konflik dan kekerasan. Dan yang keenam adalah mengidentifikasi cara pengendalian konflik. Baiklah anak-anak, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang pertama, Surjono Sukanto, konflik itu adalah suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. 2. Gilin and Gilin. Menurut Gilin and Gilin, konflik adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Sedangkan secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Yang kedua, kita lihat adalah faktor-faktor penyebab konflik. Menurut Surjono Sukanto, mengemukakan bahwa ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan antar individu. Apa saja perbedaan antar individu ini? Ini menyangkut kepada perasaan, pendirian atau ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas seseorang. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang termasuk perbedaan kebudayaan di sini adalah nilai-nilai dan norma yang dianut berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, yang menyebabkan apa yang dianggap baik oleh satu masyarakat belum tentu baik oleh masyarakat lain. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dari tiap individu atau setiap kelompok ini akan dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang terlalu cepat pada suatu masyarakat ini dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat yang terdapat pada suatu wilayah. Berikutnya kita bahas adalah bentuk-bentuk konflik. Menurut Lewis Althusser, ada 2 bentuk konflik yang terjadi. Yang pertama, konflik realistis, yaitu konflik yang berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem atau tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial.
Ini bisa terjadi dalam kelompok sendiri, bisa juga terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang kedua, konflik non-realistis, yaitu konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Bisa terjadi dalam kelompok sendiri dan bisa juga terjadi antara suatu kelompok dengan kelompok lain. Menurut Surjono Sukanto, ada 5 bentuk konflik, yaitu 1. Konflik atau pertentangan pribadi. 2. Konflik atau pertentangan rasial. 3. Konflik atau pertentangan antar kelas-kelas sosial. Keempat, konflik atau pertentangan politik. Dan kelima, konflik atau pertentangan yang bersifat internasional. Berdasarkan sifatnya, konflik ada 2 bentuk. Yang pertama, konflik destruktif, yaitu konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang atau kelompok orang, di mana pada titik tertentu dapat merusak atau menghancurkan sebuah hubungan. Yang kedua, konflik konstruktif. Ini merupakan konflik yang muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan yang akhirnya menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik itu ada 3 bentuk. Yang pertama, konflik vertikal, yaitu konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang bersifat hierarkis, berada di atas, bawah, atau pada tingkat yang sama. Yang kedua, konflik horizontal, yaitu konflik antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. Yang ketiga, konflik diagonal, yaitu konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim. Sedangkan berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, konflik itu ada 2 bentuk. Yang pertama, konflik terbuka, yaitu konflik yang diketahui semua pihak. Dan yang kedua adalah konflik tertutup, yaitu konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik saja. Berikutnya, berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat, bentuk konflik ada 5 bentuk. Yang pertama, konflik sosial. Ini merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, konflik sosial vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Yang kedua, konflik sosial horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara etnis, suku, atau agama. Bentuk yang kedua, konflik politik, yaitu konflik yang terjadi akibat karena perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Konflik yang ketiga adalah konflik ekonomi, yaitu konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Yang keempat, konflik budaya, yaitu konflik akibat adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Dan yang kelima adalah konflik ideologi, yaitu konflik akibat adanya perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Adapun dari sudut psikologi sosial, Ursula Le mengemukakan konflik itu ada 9 bentuk. Apa saja itu? Yang pertama, konflik dengan orang tua. Yang kedua, konflik dengan anak-anak sendiri. Yang ketiga, konflik dengan keluarga. Keempat, konflik dengan orang lain. 5. Konflik dengan suami atau istri.
Yang keenam, konflik di sekolah. Ketujuh, konflik dalam pemilihan pekerjaan. Kedelapan, konflik agama. Dan yang kesembilan adalah konflik pribadi. Apa saja dampak terjadinya konflik yang terjadi dalam masyarakat? Dampak yang terjadi ini menghasilkan dua dampak, bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Kita lihat yang pertama adalah dampak positif konflik. Yang pertama adalah dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Yang kedua, memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Yang ketiga, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keempat, jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang kelima, membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Keenam, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Ketujuh, memunculkan sebuah kompromi baru apabila pihak yang berkonflik berada dalam kekuatan yang seimbang. Sedangkan dampak negatif terjadinya konflik antara lain: 1. Terjadinya keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Yang ketiga, berubahnya kepribadian para individu. Dan yang keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Mari kita bahas perbedaan konflik dan kekerasan. Pada konflik, ini akan menyebabkan 1. Timbulnya korban, baik dalam bentuk harta maupun nyawa pada kedua belah pihak. Kedua, ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, tetapi dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketiga, melalui proses relatif panjang yang berawal dari kontravensi, kompetisi, hingga membentuk suatu konflik sosial. Keempat, untuk melakukan penyelesaian dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui suatu proses perundingan perdamaian berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Konflik sosial dalam masyarakat harus dapat segera diselesaikan agar keutuhan masyarakat dapat terus dipertahankan. Adapun kekerasan ini akan menimbulkan 1. Korban kerusakan harta benda maupun nyawa, tetapi hanya terjadi pada pihak yang lemah saja. Kedua, ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. 3. Proses terjadinya relatif lebih pendek yang berada dalam suatu proses interaksi antara pihak dalam berbagai rantai kehidupan bersama. Yang keempat, untuk melakukan penyelesaian dilakukan melalui peradilan apabila ada tuntutan. Materi kita yang berikutnya adalah cara pengendalian konflik. Secara umum, ada 3 macam bentuk pengendalian konflik sosial yang bisa dilakukan, yaitu 1. Konsoliasi. Dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. Kedua, mediasi. Ini dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Yang ketiga, arbitrasi. Dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang bersangkutan. Demikianlah pelajaran IPS kita pada pagi hari ini.
Ibu harap kalian bisa mengerti dan memahami tentang materi kita mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Apabila ada yang kamu kurang mengerti dan kurang paham, bisa kamu tanyakan langsung melalui WA. Materi dan tugas ini sudah Ibu sampaikan kepada kalian dan ini sudah Ibu buat di Google Classroom. Kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan ini sesuai dengan petunjuk tugas dan juga waktu yang sudah Ibu tentukan. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan kalian, makan secara teratur, mandi secara teratur, kemudian tidak keluar rumah. Apabila kalian harus keluar rumah juga, gunakanlah masker dan sering cuci tangan menggunakan sabun. Atas perhatian kalian pada pelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Masalah tugas dan materi ini sudah Ibu masukkan ke Google Classroom. Kalian bisa melihatnya dan bisa mengerjakan tugas-tugas tersebut secara langsung di Google Classroom. Tetap semangat ya anak-anak Ibu. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.